Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua dan selalu memberikan maghfirah, ampunannya dan kasih sayangnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam dan kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah, sahabat-sahabat Sidang Nur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang thaharah, yaitu hukum-hukum thaharah. Apa itu thaharah? Thaharah yaitu menurut lugat an-nadhafah, yakni bersih. Kalau menurut lugat itu tidak dihubungkan dengan hukum, tidak disandarkan dengan hukum. Dalam arti bersih, sesuatu yang bersih itu sudah disebut thaharah, sudah disebut bersuci. Sesuatu yang bersifatnya itu bersih, berarti itu thaharah, suci. Dan ini tidak dihubungkan dengan hukum. Jadi kalau bahasa saja itu tidak akan bisa dihubungkan dengan hukum. Apa yang dihubungkan dengan hukum? Yaitu ta'rif yang secara syara'. Kalau thaharah secara syara', maka banyak penafsiran ulama. Sebagian dari qaul ulama yaitu fi'lu ma tustabahu bihi shalah ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Mengerjakan perkara yang boleh mengerjakan salat dengan perkara tersebut, yakni dengan wudu, kemudian mandi, kemudian tayamum, kemudian menghilangkan najis. Ketika kita wudu untuk melaksanakan sholat, maka wudu tersebut itu dinamakan thaharah. Kemudian kita mandi setelah kita berhubungan sama istri, atau bisa dikatakan hubungan biologis dengan istri, jima, maka kita mempunyai hadas yang besar. Seseorang yang mempunyai hadas besar haram mengerjakan sholat. Nah, bagaimana jika kita ingin keharamannya itu hilang? Maka harus terlebih dahulu mandi, yaitu mandi wajib. Nah, mandi wajib tersebut itu dikatakan thaharah secara syara'. Kemudian tayamum, ketika tidak ada air sama sekali, dimanapun tidak ada air, sudah kesana kemari tidak mendapatkan air, otomatis ketika tidak mendapatkan air, maka seseorang itu tidak bisa melaksanakan sholat, kemudian tidak bisa juga melaksanakan wudu. Maka apa yang bisa dia laksanakan untuk bersuci supaya sholatnya itu menjadi sah? Maka seseorang tersebut harus melaksanakan tayamum dengan tata cara yang akan datang penjelasannya. Kemudian ijalah najasah, menghilangkan najis, menghilangkan najis, yakni istinja, menghilangkan najis. Nah, itu termasuk thaharah. Secara apa? Secara syar'an. Nah, yang secara syara' inilah yang bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan hukum. Kalau itu pembacaannya thaharah, kalau pembacaannya itu bidhom dengan dhammah, yakni tuharah, fasmun libaqiyatil ma'i, maka itu suatu nama bagi sisa-sisa air atau air yang sisa atau bekas. Nah, misalnya bekas air wudu, berarti itu tuharah, atau bekas adus, bekas mandi wajib, berarti airnya itu tuharah, bekas air bersuci.
Nah, ketika air itu menjadi alat untuk bersuci, maka di sini musonib menyusun beberapa air yang boleh kita melaksanakannya untuk bersuci. Ada berapakah air yang boleh untuk bersuci? Ya juzu atathiru bihasab umiyahin. Boleh bersuci dengan menggunakan air-air, yaitu 7 air. Ma'us samai yang pertama adalah air langit. Maksud air langit itu an-nazil minha wa huwal mator, yakni air hujan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa air hujan itu tidak sah untuk dipakai bersuci, nah inilah dalilnya bahwasanya hujan itu bisa dipakai untuk bersuci, ya. Jadi air hujan yakni yang turun dari langit. Kemudian, nah apa yang dimaksud dengan matar? Fa innahu yanzilu minas sama'id dunya qit'an kabiran ala sahabi, yang turun dari langit dunia dengan bentuk-bentuk yang besar di atas awan, kemudian mencair, ya, mencair di atas awan tersebut mencair. Kemudian setelah mencair tersebut, setelah mencair itu turunlah ke bumi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan air hujan. Kemudian air yang kedua itu adalah ma'ul bahri atau air lautan. Bisa dikatakan air asin, ya, air asin. Apa itu? Fa innahu ismunil ma'i al-kathiri ay al-malihi. Dikatakan ma'ul bahri, ya, disebut ma'ul bahri karena alasannya air itu sangat banyak, sehingga dia dikatakan ma'ul bahri, saking banyaknya. Kemudian wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai, yakni air sungai itu sifatnya itu tidak asin dalam arti tawar. Nah, air sungai ini bisa dipakai untuk bersuci. Kembali lagi kepada tadi air laut, ya, air laut kenapa bisa dipakai untuk bersuci? Karena ini berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah air laut itu bisa dipakai wudhu, gitu loh. Intinya pertanyaannya seperti itu. Kemudian jawabannya huwa at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi suci bangkai-bangkai yang ada di lautan itu, maksudnya yang timbul dari laut itu hukumnya halal. Kemudian airnya itu suci, yakni bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian air sumur, apa itu sumur? Sumur itu adalah lubang, ya, terserah mau lubangnya itu bentuk segitiga, bentuk bundar, ya, bebas. Yang penting lubang itu adalah sesuatu sesuatu perkara yang turun atau yang masuk ke dalam dasar bumi, itu adalah lubang. Dan termasuk air sumur, yaitu sumur Jam-Jam. Kemudian ma'ul ain atau bisa dikatakan mata air. Nah, mata air itu adalah sesuatu yang keluar dari belahan-belahan bumi. Misalnya ada tanah belah, kemudian dari tanah tersebut ada apa? Ada air yang memancar. Nah, maka itu bisa bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian wa ma'u thalji, ada air es juga itu bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian air baron, air es. Yang tadi ma'u thalji air salju, ya, salju. Kemudian ma'ul baron air es. Nah, itu bisa dipakai untuk bersuci. Yang 7 yang tadi sudah dibacakan atau sudah dijelaskan, itu semuanya bisa dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.